Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo, balik Shalom. lagi dengan Adel. Kalau ada Adel pasti ada di podcast Sego seputar gereja. Nah, kali ini dengan background yang baru. Nah, di tempat yang baru bukan ding. Kita berkunjung ke tempat yang baru, di tempatnya di Kapel Citra Harmoni Santo Gregorius Agung. Nah, kalau main-main ke sini nggak afdol dong kalau kita sesama anak muda nggak ngobrol gitu. Nah, sekarang kita udah kedatangan Ketua OMK Saint Patrick ya. Nah, bisa sapa dulu umat-umat. Halo Ibarat- penonton semuanya, perkenalkan namaku Dominikus Hugo. Di sini aku sebagai Ketua OMK Stasi Gregorius Agung. OMK-nya kita namanya OMK Saint Patrick tadi, betul. OMK Santo Patricius. OMK Kayak Santo gitu. Patricius. Salam kenal, halo semuanya. Hai, nanti mungkin bisa dikasih IG Aduh, OMK-nya ya siap. di bawah ya. Oke. Nah, Hugo, sejak Yes, kapan gimana ya, Mbak? gabung di OMK Saint Patrick? Aku ini sudah dari sejak usia berapa ya? Sebenarnya OMK Saint Patrick ini terbentuk pada saat COVID. Oh, Yes, karena kan kita kapel ini pun juga bukan terbentuk, lebih tepatnya secara resmi ya. Kita awalnya kan sewa, itu di 2020 setelah Paskah. Tapi kan kita kan masa itu kan terbatas ya untuk kehidupan ibadat ya. beribadat dan segala macam. Itu awalnya dari situ Saint Patrick ini terbentuk dan ya sampai sekarang. Ini sudah kepemimpinan yang kedua. Saya ini yang kedua. Oh. Tapi kalau untuk aku sendiri pribadi ngikutin Mulai OMK, kapan bergabung? ya udah Ya itu lama. udah. Terus apa sih yang bikin kamu mau ikut terlibat di OMK yang Saint Patrick kan? Kamu bilang tadi kan termasuk baru ya kan? Nah, yang bikin ikut sebenarnya karena memang ada panggilan juga pasti. Karena aku sendiri ngerasa ya aku pengen ada teman juga. Terus juga pada saat itu COVID dan kebetulan ngelumpuk sama teman-teman lama juga. Karena kan kebetulan stasiun kami ini kan juga pecahan ya dari paroki Sayuka dan kita pemekaran dan kita ketemu lagi nih teman-teman yang lama sehingga ya sudah karena satu situasi karena kedua panggilan juga akhirnya kita bertemu bareng sampai detik ini kayak gitu sih Mbak. Luar biasa. Yes. Udah. Kira-kira OMK Saint Patrick ini ada berapa orang dan Kak? Untuk sampai hari ini 72 itu yang officialnya. Seharusnya di luar dari itu jauh lebih banyak lagi. Lebih ya. Ya lebih. Kenapa kok mungkin angka 70-an itu sekitaran segitu? Menurut saya kok agaknya rata-rata lah ya. Rata. Nggak terlalu banyak, nggak terlalu sedikit. Tapi memang kita ini populasinya lebih banyak yang rekat Oh, biak. Kayak gitu Kak. gitu. Tapi ya 72 itu tadi. Siap-siap. Terus kondisinya OMK sekarang gimana nih? Perkembangannya? Perkembangannya ya jelas dari awal COVID gitu dulu kita emang struggle juga ya kan karena apa ya? Karena awalnya ngumpulnya itu dari 4L istilahnya. Lo lagi awalnya. Oh, 4L Iya, lo awalnya tuh lagi. 4L, Oh, bahasa lo lagi. baru nih Nah, saya baru tahu nih. Nah, terus habis itu kita struggle, kita awalnya tuh ibaratnya cari muka dan cari apa ya istilahnya, cari momentum juga. Konten juga awalnya. Terus habis itu kita jualan setiap minggu walaupun memang dengan interaksi terbatas ya kan. Terus kita juga pernah bikin film. Terus kemudian juga kita pernah rekoleksi juga tahun 2022 2023. Lalu sampai sekarang ya semakin membesar, semakin bertumbuh banyak. Awal itu pas COVID itu jumlahnya kita yang official ya dan yang memang benar-benar usia rentangnya OMK itu 33 yang terdata. Bayangkan 33 sampai ke sekarang gitu sih. 70 Yes. berapa tadi? 72-an. Dua ya. Sekitar segituan. Ya, puji Tuhan luar biasa. Dinamikanya kita semakin kompak, semakin nggak ada gap antara OMK-nya kita sama yang rekat. Soalnya kan aku punya visi kayak kalau misalkan dari ketuanya sendiri atau dari kitanya kakak-kakaknya ini nggak
apa istilah mendobrak egonya kita sendiri buat nge-reach out Betul. anak-anak yang lebih muda, kan Gen Z itu ya, Gen Z, Gen Alpha gitu-gitu, itu mereka sukanya kalau saya lihat anak-anak sini di approach duluan gitu istilahnya, atau dikasih kayak ayo kon bantuin aku dong, aku ada gini gitu. Itu notabene-nya yang bukan pengurusku gitu ya. Kalau sesama pengurus ya pasti otomatis karena ada tanggung jawabnya. Kurang lebih seperti itu sih. Iya sih, memang beda ya, karena kan anak zaman Gen Z, Gen Alpha apa ya? Saya Ya gen saya baby boomer. Oh, baby boomer. Tua dong. Ya, kita ngimbangi ya istilahnya ya, Maksudnya supaya gitu. teman-teman banyak yang join. Tapi ya luar biasa sih, selama ini saya juga sering juga memantau Instagramnya OMK Saint Patrick. Wah, Betul. konten-kontennya mengikuti zaman sekarang. Zaman sekarang kontennya apa? Joget-joget, ikut joget. Konten apa, ikut apa. Keren loh. Terima kasih. Tadi udah bilang pernah bikin film. Filmnya apa aja ini udah digarap sama OMK Saint Patrick? Itu Pasio sih, karena memang kan apa namanya waktu itu juga kita tertarik buat mengisi, dan kebetulan dari stasi meminta juga gitu loh pada saat itu panitianya, sehingga ya sudah akhirnya dengan budget yang terbatas juga teman-teman kita mengandalkan seadanya tools terus juga sumber daya, ya kebentuklah terus jadilah film itu. Ya hasilnya oke dalam skalanya kami ya, maksudnya padahal yang awalnya dari lo lagi itu tadi bisa menghasilkan karya itu kayak gitu sih. Tapi luar biasa sih kalau misalnya kan biasanya kan ya sorry ya sekelas stasi kan mereka mikirnya kita cuma stasi gini, tapi dari sini OMK Saint Patrick ini mau berkembang gitu loh, meskipun stasi tapi mau berusaha jadi yang terbaik. Nah, kita juga pernah join kan ya film Baru Paroki kan ya, Via Dolorosa. Nah, Via Dolorosa itu juga sebagian besar juga teman-teman dari OMK Saint Patrick ya Jilbert. Yes, pastinya. Nah, itu kita juga gabung. Nah, sebagian besar juga OMK dari Citra Harmoni sini. Nah, ada nggak kegiatan rutin yang saat ini dilakukan oleh OMK sini? Kita lebih ke arah jualan aja sih, jualan mingguan. Terus juga setelah jualan itu kayak kita ketemu bareng, kumpul aja gitu di ruangan ini sebenarnya. Oh, ini berarti ini base campnya nih, base campnya OMK. Karena kan kita masih belum punya ruangan resmi, proses ya kan, lahan di sebelah. Tapi ya kita seadanya aja, yang penting meriah ala kadarnya kita. Betul. Pokoknya kompak, terus juga ya ngeleset bareng, nyantai-nyantai, ngobrol-ngobrol program dan seterusnya, atau cuma sekedar kayak cerita-cerita, sering hampir setiap minggu sharing gitu ya. Iya, gitu pokoknya aja. rutin ya tiap minggu gitu ya. Di luar dari itu terakhir kita APP itu, ya APP itu wajib juga, ya kita kemas sedemikian rupa gimana, tak tunjuk anak-anak, ayo siapa yang jadi pembawa acaranya. Jadi nggak cuma aku toh, nggak cuma pengurus OMK toh gitu. Terus juga ada pengisi acaranya juga. Ya puji Tuhan rame. Kita kenal, ternyata dari situ kenal anak-anak rekat yang dia itu kelihatan kalau bukan sudah nggak enjoy ya, tapi lebih tepatnya dia juga ada kemauan untuk growth dari rekat menuju OMK, alias dari anak-anak menjadi dewasa gitu loh. Itu kelihatan sekali kalau dari saya, sehingga aku yang approach duluan. Diajak langsung ya, meskipun belum usianya OMK tapi dia sudah menunjukkan growth-nya dia langsung. Aku nge-approach-nya langsung kayak nomor WA-mu mana gitu. Padahal kan aku nggak kenal sama dia, dia belum kenal sama aku. Dalam notabene-nya mungkin dia tahu saya ketuanya itu, tapi ya itulah salah satu yang harus dilakukan kayak gitu sih Mbak. Ya itu cara-cara menggait adik-adik yang usianya mau mendekati OMK kalau enggak kapan? Bener kan, enggak selamanya Hugo menjadi OMK kan. Betul. Gitu. Jadi harus regenerasi, dan mulai sekarang mungkin Hugo udah menjaring-jaring nih ganti-gantinya pengurus-pengurus yang lama besok-besoknya supaya lebih siap mereka ya kan. Terus Hugo, yes, apa sih tantangan terbesar di OMK Saint Patrick ini? Oke, tantangan yang pertama, kita memang OMK bukan suatu organisasi resmi, walaupun memang kita di bawah gereja dan kita mengandalkan kekeluargaan, persaudaraan gitu ya, tapi yang namanya kita juga ketemu sama manusia kan, pasti ada
apa ya, sedikit pertentangan pastinya, yang mana ya itu kita temui banyak ya kan, nggak cuma di OMK itu satu. Terus juga mungkin age gap ya, maksudnya gap umur dari yang OMK-nya, rekatnya, maupun dari pembinanya kita ke pembinanya rekat, let's say gitu ya, itu sometimes ada sedikit kayak wah OMK-nya lebih seru gitu, padahal ya enggak gitu loh. Kami menyambut siapapun yang dirinya merasa terpanggil itu dengan sukarela, dengan memberikan suatu tempat yang mereka tuh akhirnya bisa nyaman dan aman. Kalaupun nantinya mereka juga akan menjadi OMK kayak gitu. Terus yang ketiga, sebenarnya kita saat ini ada tantangan tersendiri karena pembina OMK-nya kita itu kosong. Wah, Dan kebetulan memang karena saya pun ketua OMK transisi dari yang ketua sebelumnya, itu ada pembinanya, dan saat ini kita sudah ini jalan periode yang kedua, itu pembinanya masih kosong gitu. Oh, gitu. Jadi saya berjalan sama tim pengurus dan ya jalan sendiri tanpa pembina gitu ya. Sebenarnya nggak sulit-sulit amat karena memang mungkin skopnya kita masih kecil, tapi karena pastinya OMK juga punya visi juga, kita mau kayak gimana, kita mau ngapain aja, terus mau belajarnya gimana, itu kan kita juga butuh leader. Yang aku sendiri pun walaupun ketua juga butuh adanya pembina ya. gitu. Kalau misalkan langsung ke ketua stasi let's say atau ke Romo gitu kan nggak bisa intens. Kalau misalkan pun kita WA-an atau kayak ngobrol atau kayak ketemu di rumahnya atau gimana gitu sih. Itu yang ketiga. Terus tantangan yang terakhir mungkin apa ya? Mungkin karena memang di KPL atau stasi ini kita juga masih terbatas mengenai apa ya, area atau ruangan, sehingga ya sudah ibaratnya ruang bermainnya kita ya ini gitu. Agak sedikit kurang nyaman, sempit, tapi ya kita tetap apa ya, jalan aja gitu. Itu mungkin ya ngambil kalimat dari apa homilinya Romo pas Paskah kemarin, itu salibnya OMK Saint Patrick. Oh iya. Sementara waktu ini itu sih Kak. Pasti bisa jalan kalau di bahu gue. Terus ya, biasanya nih kan kalau OMK itu permasalahan terbesarnya adalah satu gap-gapan ya kan. Terus misal kalau yang baru-baru, kalau temennya ikut mau ikut, kalau enggak ya enggak. Terus ketiga itu biasanya kalau mau ada acara rekoleksi apa, gencar cari peserta, tapi setelah itu balik lagi ke gap, kembali ke yang pertama gap lagi. Nah, gimana sih cara menghadapi kayak ya namanya OMK kan, sama rekat yang mau ke OMK kan pikirannya dari anak yang labil menuju remaja. Betul. Nah, OMK sendiri kan anak-anak yang udah gede dan di mana mereka itu sudah punya pikiran yang beda antara masing-masing individu kan. Nah, gimana sih caranya kayak Hugo dan teman-teman itu apa ya, menjembatani atau menghadapi perbedaan karakter, ide-ide atau dari gen-gen alfa, PB apapun itu kan beda-beda ya karakternya mereka. Gimana sih cara menghadapinya kayak gitu? Sebenarnya itu memang faktor kompleks ya, nggak bisa diselesaikan atau diatasi dari kita OMK-nya aja. Itu juga ada faktor kalau saya rasa dari orang tuanya juga masing-masing, lingkungannya anak-anak juga. Tapi ada beberapa yang bisa dilakukan sama OMK. Saya rasa continuity atau keberlanjutan kita ketemu, keberlanjutan kita berdinamika kelompok bareng, dalam artian yang saya tekankan ke anak-anak tuh gini, kalau misalkan kamu ingin merasa diterima, kamu juga coba buka dirimu, buka hatimu, buka matamu, buka penglihatanmu maksudnya. Dalam artian ya di situ ada orang yang misalkan let's say OMK nih yang sudah apa ya, saling familiar. Terus ada satu anak individu gitu yang dia itu sebenarnya udah tahu posisinya, udah tahu kemauannya, tapi kok yang enggak gimana ya, berani gitu loh. Padahal kan yang dinamakan gen alpha atau gen apapun itu ya, itu enggak terpaku karena itu gitu loh. Itu tuh menurut saya agak sedikit enggak make sense. Tapi ya baiknya ya bagaimana
itu dinamika yang memang flow aja gitu sih. Itu yang pertama, continuity. Terus yang kedua juga mungkin bisa dilakukan dengan cara ya melalui pertemuan sehari-hari, kayak misalkan doa bareng, kayak misalkan kalau misalnya ada kabar sakit, kunjungan sosial gitu ya. Itu aku mulai baru ini di pengurusku untuk siapapun membernya kita yang entah Aktif atau nggak aktif gitu ya? aktif atau nggak aktif, yang kabarnya misalkan sedang bed rest atau even amit-amit di rumah sakit gitu ya, kita kunjungi. Itu dari situ mungkin agak sedikit menimbulkan apa ya, efek domino, simpati, empatinya. Oh, aku harus apa istilahnya, diperhatikan rek sama anak-anak iki. Terus ya kita nggak berharap lebih, maksudnya kamu join enggak gitu, cuman memang kan itu adalah bentuk aja gitu loh, bentuk kasih juga. Maksudnya ya implement nggak yang terlalu muluk-muluk, OMK harus acara setiap hari kan ya kita ya bosen, kita ya juga perlu keluar duit buat konsumsi, buat ngoceh kayak gini. Itu ya. beratnya di OMK ya kan? Kecuali kalau ada donaturnya kan. Donatur tetap gitu ya. Tapi kan karena gereja. Iya, betul. Itu yang dikeluhkan OMK kan? Ya itu sih Kak beberapanya. Ada nggak rencana-rencana berikutnya kayak mau bikin apa gitu supaya OMK St. Patrick ini teman-temannya jauh lebih aktif gitu, misalnya yang biasanya nggak aktif atau biasanya yang cuman mau datang kalau temennya datang gitu, ataukah mau datang kalau ada kakak ini misalnya yang deket Iya, gitu ada temannya, kan. ada gerombolannya. Soalnya kan anak OMK kan gitu, kamu datang nggak, kalau kamu datang aku datang, Mbak nah datang, iya, gitu, benar. kalau nggak datang nggak datang gitu. Padahal kenapa ya? Ya iya, padahal join OMK itu Ya udah, enak gitu. loh. Iya ya udah Nongkrong, gitu. ya Padahal, kan? padahal kita ada gitu loh. Kamu keluar dari kapel setelah selesai misa, kamu lo kelihatan kita. Maksudnya kita memang itu berjualan di situ kebetulan. Ibaratnya yang gelar lapak lah ya. Ya itu udah kelihatan gitu loh. Kita udah awe-awe gitu kan. Udah kayak berusaha gimana ya, cheerful dan seterusnya, menjadikan representasi OMK yang OMK gitu loh, yang hidup gitu kan. Tapi ya. Tapi memang itu permasalahan OMK sih ya. Di seluruh OMK, nggak hanya di stasi ataupun paroki Krien, di semua OMK kebanyakan sih rata-rata seperti itu sih. Pergumulan pribadi kayaknya. Oh iya, tapi bagi OMK St. Patrick saya tanya nih, khususnya cewek-cewek, kalau nggak mau gabung kenapa? Nah. Ketuamu lo ganteng kayak gini loh, wih, sedikit memuji gitu kan, supaya apa sih? Kan penyemangat juga gitu loh. Terus sejauh mana sih kegiatan di OMK St. Patrick ini untuk mempengaruhi pertumbuhan dalam iman Katolik kaum muda khususnya yang ada di stasi Citra Harmoni ini? Jauh lebih berkembang ketimbang yang sebelumnya, karena dari yang awalnya memang inisiasiku sendiri untuk mau membuka diriku ke siapapun itu yang tak temuin, baik itu yang baru maupun yang lama, gimana pun atau apapun pembicaraan yang misalkan let's say mereka bergerombol, aku coba ikut nimbrung gitu ya. Apa ini gitu misalkan. Itu satu, itu ngefek banget. Memang kecil, tapi sometimes itu susah dilakukan sama orang karena Betul. itu kan nge-break dirinya sendiri kan. Iya. Maksudnya, itu topik opo sih? Maksudnya aku gak nih kono, atau misalkan corek aku isin. Aku gak Terkadang ngerti. takut kita disangkain SKSD gitu ya. Ya mungkin pinter komunikasi juga juga faktor ya. Itu mungkin bakat natural dari aku juga. Terus ya sangat berkembang pesat juga karena itu tadi anak-anak di sini akhirnya merasa punya rumah dalam tanda kutip. Yang kita ini OMK itu mungkin stigmanya di luar sana kayak menjadi tempat yang pelayanan aja. Tapi aku pengen membangun OMK St. Patrick ini setelah pelayanan sama OMK itu beda. Kalau misalnya pelayanan ya udah kamu berkutat dengan sesuatu bentuk liturgis karena gereja, tapi setelah itu kamu ketemu sama OMK, kamu bisa mengeluarkan ekspresimu apapun itu, macam-macam. Bisa have fun gitu ya, Pun bisa juga, sharing, bisa yes. apa kan. Pun juga kalau misalkan kamu bisa mengutarakan, kon tadi habis pelayanan kayak apa sih? Tempatnya di kita gitu loh. Tapi jangan lupa ketika memang kita jadwalnya tugas, entah itu kur, entah itu parkir, entah itu
kedepannya mungkin ada PUK atau mungkin kita juga ada rutin agenda jualan setiap setelah misa, ya itu datang gitu. Maksudku kamu sudah tak kasih toleransi yang sudah cukup manusiawi gitu untuk kamu pun sendiri mencari ruang buat dirimu, tapi kamu juga jangan lupa buat dirimu sendiri sama Tuhanmu. Betul. Gitu loh, kayak gitu sih Kak. Oh berarti OMK gini juga kegiatannya juga parkir juga ya, kelola parkir, mobil dan motor. Yes. Tuh, kegiatannya banyak loh guys. Pasti. Parkir, jualan, PUK juga, apalagi Konten. belum lagi, konten, kontennya loh keren-keren. Kebetulan itu memang inisiasinya dari Freya sendiri tadi. Oh iya sih. Karena memang pengurus ini kan juga banyak yang ngambil rekat juga sebenarnya. Fun fact, akhirnya aku megang teman-teman yang aku kenal 4L itu tadi. Sebenarnya itu works banget sih kalau di organisasi OMK. Ketika kamu ketemu teman yang 4L, kamu manfaatin apa ya, capital apa ya istilahnya, ya orang-orang gitu untuk ya apa caranya kamu bentuk ini sebagai yang intinya, ini untuk ngatur dan ngontrol yang teman-teman divisi kayak media dan segala macamnya gitu. Dan ya akhirnya kontennya jauh lebih berkembang karena apa? Ada yang istilahnya bahasa Jawanya nyekel. Iya betul. Ada yang nyekel. Apalagi yang megang itu sesuai passionnya dia lah ya. Dia sukanya di konten. Misal Freya itu aku kenal banget, dia tuh kalau di konten itu sangat oke gitu loh. Jadi kalau dia yang megang gitu ada aja idenya gitu yang kadang gak kita pikirkan, dia sudah ada pikiran. Jadi kan apa ya, sekarang kan zamannya media sosial ya, kita juga berkembang juga lewat konten juga. Mungkin dari konten-konten yang dibikin teman-teman pengurus bisa ya menarik buat anak-anak yang baru-baru ini, yang dari rekat yang mau masuk ke OMK tapi masih malu-malu gitu kan, daripada nggak ada kegiatan mosok yo pulang gereja langsung pulang nggak seru kalau pulang gereja langsung pulang, kumpul-kumpul itu lebih enak. Pulang gereja langsung podcast. Jadi betul ya. Sama. Saya doakan sebentar lagi OMK Senpetik ada podcast juga. Amin. Terima kasih. Nah, apa bentuk kan kemarin banyak ya mau bikin film, terus apa mungkin rekoleksi atau apa. Selama kegiatan rohani yang dijalankan di OMK ini, menurut Hugo apa sih yang kegiatan rohani mana yang berkesan banget buat kamu? APP kemarin itu oke, karena di situ aku bisa ngelihat ternyata mereka-mereka yang tak tunjuk untuk mandu acara, ngisi acara, nge-guide anak-anak supaya datang, bikin undangan dan seterusnya. Itu mereka yang bukan istilahnya bukan yang senior gitu lah. Tapi mereka tuh willing gitu loh. Di situ aku terkesan karena apa? Ya acara itu apa sih? Cuma biasa doang kan. Tapi yang lebih pentingnya adalah peers to peersku itu, aku ngelihat mereka makin bersinar lah. Kayak enjoy gitu ya. Nah, bener, itu apalagi, dan enjoymentnya dia itu juga kan akhirnya kan ngefek ke pesertanya juga. Itu sih Kak. Mungkin kalau mereka enjoy, akhirnya teman-temannya, mungkin teman selingkungannya lihat tuh. Bener. Ternyata OMK ini asik kok ya. Temanku aja ikut bisa enjoy, yang dulunya diem ikut bisa enjoy. Kenapa aku enggak ya? Itu salah satu cara untuk menggait teman-temannya. Keren. Terus tadi nih kan Hugo sempat ngomong katanya udah 2 periode ini gak ada pembina kan. Jadi kan pembina itu kan istilahnya kayak menjembatani antara teman-teman OMK dengan pengurus-pengurus yang ada di stasi. Betul. Ya kalau kita bilang stasi. Jembatannya kan di pembina. Nah, ini Hugo kan gak ada pembina OMK. Nah, berarti kan harus ngurus apa-apa sendiri. Nah, gimana nih jalinan hubungan antara teman-teman OMK dengan pengurus-pengurus? Apakah ada kendala ataukah sejauh ini cukup lancar gitu? Sejauh ini lancar, sejauh ini oke. Dalam artian memang malah mungkin lebih oke, lebih baik. Tapi kalau saya rasa pembina OMK itu masih tetap butuh, karena kapasitas saya yang notabene-nya kalau mungkin bahas umur juga, usia, pengalaman, itu juga saya masih terbatas gitu loh. Sehingga saya sadari gitu kan. Tapi kenapa yang sangat disayangkan itu adalah dari pengurus stasi itu
mungkin bahasanya kurang memperhatikan gitu Oh, untuk gitu. role pembina OMK untuk OMK Stasi gitu. Ya, sisanya the rest is history. Apakah udah pernah coba untuk ngobrol gitu ke pengurus bahwasanya meskipun OMK Saint Patrick ini berjalan, kami ini tetap belum butuh seorang pembina gitu. Jujur aja memang belum sebenarnya kalau untuk membicarakan itu gitu ya. Saya kurang paham juga apa alasannya atau apa yang membuat tidak segera diinisiasi walaupun kita dari OMK tidak istilahnya duluan ya jemput bola ke pengurus stasi, tapi mungkin peran pembina OMK itu buat orang-orang di stasinya kita mungkin juga ada yang belum bisa mungkin ya. Maksud saya itu juga harus menjadi suatu dalam tanda kutip panggilan juga gitu loh. Karena beritanya memang sudah dicarikan dalam artian kandidat ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Mungkin masih memang masih belum. Atau Kayak mungkin gitu sih, Mbak. pengurusnya udah lihat mungkin belum ada pembina pun teman-teman udah berjalan dengan oke gitu ya mungkin ya. Jangan. Menurut saya jangan. Menurut Tapi saya ada keinginan untuk apa ngobrol sama pengurus stasi untuk membicarakan masalah pembina ini. Udah ada keinginan, rencana atau masih belum untuk saat-saat ini atau menunggu dari stasi sendiri pengurus yang untuk memberikan bola gitu. Menurut saya logikanya begini, kalau kita dari OMK itu memang ada di bawah naungan gereja, dan sementara pembina OMK itu adalah suatu role yang apa ya bisa dibilang, kalau dari pandangan saya itu nggak terlalu lekat dengan OMK gitu loh, karena itu juga harus dari pengurus stasi, karena bagaimana pejabat stasi memandang arah anak mudanya itu mau kemana, itu kan logikanya harusnya langsung menunjuk gitu loh. Oh ini potensial, oh ini potensial, oh ini potensial. Tiga ini dirangkum jadi satu, dideketin sama kita gitu loh. Dan kitanya, sayanya juga pasti kan gampang gitu loh. Betul. Karena apa? Itu kan juga butuh mandat. Dalam artian ya saya kapasitasnya sebagai apa, walaupun ketua OMK gitu. Menurut saya seperti itu sih Mbak. Betul sih. Kalau kita ngomong kesiapan untuk seseorang, semua orang itu nggak bakal siap kalau dari diri sendiri nggak mau coba, iya kan? Dari hukum pun kan mungkin aku rasa juga dulu ya nggak kebayang kan jadi ketua OMK. Siap nggak siap, tapi sudah pilihan teman-teman, kepercayaan orang pasti harus mau siap gitu kan ya. Oh terus meskipun nggak ada pembina ini ya, apakah untuk ruang berkreasi atau berinisiatif itu diberikan peluang yang besar ataukah Iya. ada batasan-batasan gitu? Iya, kalau di sini sebenarnya untuk ruang berkreasi memang seluas-luasnya dari pengurus stasi tidak mengintervensi banyak, bahkan mungkin ya hampir 100%-nya sih. Dan itu ya sebenarnya kita juga bersyukur gitu kan ya. Mungkin batasan-batasan itu lebih kepada batasan-batasan positif ya, yang memang kaitannya ya mungkin ada kaitannya sama liturgisnya, ya kita harus menaati, kan itu kan nggak boleh ibaratnya nggak boleh dilewati juga. Mungkin kayak gitu sih. Gitu ya. Berarti sejauh ini oke ya, Sejauh ini masih oke. kita Sejauh ini kita sangat luas sekali, tinggal memang lebih banyak kegiatan aja, lebih banyak program juga, benar-benar menunjukkan adanya keseriusan yang benar-benar serius, bukan cuma kepingin fun karena di OMK atau fun untuk OMK, fun bersama OMK. Kayaknya sih seperti itu ya, karena kebetulan juga ya tahu sendiri lah ya, namanya juga pengurus stasi itu memang juga ya kalangan-kalangan yang senior juga. Jadi nggak bisa dipungkiri kita juga mereka juga pastinya akan ada memberikan gap, sementara OMK-nya memperlakukan teman-temannya itu tanpa ada gap. Nah ini gimana? Ini suatu bukti nyata menurut aku yang orang sepi diakui, sepi diterima kalau diucapkan di luaran sana kayak gitu sih. Bisa kebayang mungkin
apa maksud dan logika saya kayak seperti itu. Luar biasa sih. Terus apa sih harapan-harapan Hugo selama masih menjabat ini ya? Harapan-harapan ke depan buat OMK Saint Patrick ini apa sih? Lebih gede lagi, lebih aktif lagi, tetap teruskan legacy bahwa kita memang bisa berdikari dan mandiri juga. Terus itu tadi mungkin masalah SDM-nya aja, itu simple things menurut aku. Kalau bisa ada rombakan mungkin, ya nggak usah rombakan pengurusnya lah mungkin, atau bisa dilakukan juga rombakan dari mentalnya juga, rombakan dari egonya juga masing-masing orang siapapun itu, nggak cuma di OMK-nya aja tapi juga di pengurus stasinya, karena kita juga perlu nih untuk menuju seperti mereka. Berikutnya di sebelah juga ada lahan gereja. Kita pasti juga akan bertumbuh, toh juga gereja ini kita yang ngangsur nanti. Betul. Mungkin seperti itu. Harapan lainnya mungkin kita juga lebih bisa semakin akur juga buat sama OMK paroki. Iya. Lebih apa ya, mungkin nggak tahu bagaimana komunikasinya nanti. Yang jelas aku juga sebenarnya punya harapan itu sih, kita stasi ini nggak lupa sama kalian, tapi kalian juga nggak lupa sama kita. Aku yakin dengan podcast ini juga jadi jembatan juga. Betul. Kayak gitu sih, Pak. Kayaknya kita itu deh perlu ada beracara bareng lagi gitu ya supaya lebih Iya, akur, atau setuju deh. atau kita itu ngopi Ngopak. pagi ya Ngopi kan. pagi. Kalau anak sekarang kan bilangnya ngopak, jadi pulang gereja janjian di mana gitu. Jam 4 subuh kan. Oh jangan Ngopak dong, ya. jangan dong. Gak ke gereja nanti. Biasanya habis apa nongki malam jam 11 kemarin ini nanti. Oh iya, subuh ya, ngopak banget itu namanya. Ya atau mungkin mau bikin film lagi gimana gitu. Mungkin kita nanti bisa tanya ke Sandi mungkin ya. Yes. Atau mau bikin film atau apa, atau mendaki bareng satu paroki ya, ini kan ada stasi Citra Harmoni, ada dari Mojokerto juga kan. Kalau kita mendaki itu katanya bisa mempererat pertemanan gitu ya. Mungkin sebenarnya apa ya yang membuat ini apa ya, membuat apa ya, bukan gap sih lebih tepatnya. Kurang komunikasi kalau aku bilang. Iya. Iya itu bisa. Kita itu butuh cuman, anak muda itu apa sih yang diperlukan itu cuman komunikasi gitu loh sebenarnya, nggak pengen muluk-muluk. Aku tahu mungkin sebagai ketua OMK kan harapannya kan besar kan, karena harapan seperti itu ya, kita bisa istilahnya nggak ada gap gitu loh, karena ya nggak dipungkiri semua bagi saya sendiri semua penyakitnya OMK adalah gap. Itu sih kalau aku sih ya. Terus kalau kamu tadi menurutmu kayak perombakan mental gitu, kayak gimana maksudmu? Aduh, pertanyaan dalam ya. Nggak dalam dong, harus dikupas tuntas kalau di sini. Nah kan siapa tahu nih dari semua deh, nggak usah pengurus stasi aja, mungkin pengurus paroki juga, atau pengurus stasi lain atau paroki lain ya kan. Ini tuh jadi salah satu apa ya, unek-unek dari teman-teman muda Katolik gitu loh. Jadi kan karena kan setiap penyakitnya OMK tuh ya itu aja gitu loh. Mungkin perhatian atau kesempatan yang diberikan kepada anak muda dari yang senior nih kurang komunikasinya gitu loh, maksudku kayak gitu. Jadi kalau menurut Hugo gimana, kayak tadi kayak perombakan mental atau gimana? Jujur aja ini yang saya temukan juga sebenarnya, ada plus minusnya juga kalau misalnya dari para pengurus stasi ataupun pengurus paroki untuk memberikan kesempatan ke kita seluas-luasnya banget nih. Betul. Minusnya adalah ya tentu aja anak-anak ini juga mostly kan juga ada yang tidak memfilter dirinya. Notabene-nya mungkin kita bicara, kalau misalnya kita bicara kapasitas mental juga, talenta juga, itu kan semua orang beda-beda. Kalau misalkan ibaratnya belum digodok dulu, entah di ruangannya yang mereka masing-masing, either biak, perkat, OMK, ataupun juga dia di keluarga, ya banyak banget akhirnya. Minus itu akan menjadi ya tentunya mungkin dalam tanda kutip beban buat sisi pengurus stasi atau paroki, karena itu juga ada sedikit kayak
let's say dalam misa mingguan gitu ya, berjalannya nggak smooth, atau misalkan dalam kepengurusan keorganisasian ada anak mudanya diberikan slow-slownya, kan nggak juga, itu juga akan memberikan apa ya, downside pastinya. Plusnya adalah ya itu akan tampak seperti lebih manusiawi, lebih berani untuk langkah gereja, memberikan apa ya istilahnya, pintu seluas-luasnya seperti itu gitu kan. Kalau dari seperti itu ya memang tentunya pelan-pelan aja nggak apa-apa gitu sih. Maksudnya kalau dari kasusnya kami tadi, saya dengan case OMK Santo Patrisius ini, pembina itu tadi satu, itu boleh gitu, nggak apa-apa. Oleh karena itu makanya saya juga menunggu dengan pasti, dengan sabar, pelan-pelan aja. Oke, mungkin memang belum ada yang terpanggil untuk menjadi pembina gitu ya, bahwa terpanggil itu mungkin itu adalah faktor yang utama, terpenting gitu loh. Sebelum adanya mandat pengurus stasinya kita memilih gitu kan, terus habis itu ditentukan siapa untuk kita pembinanya. Tapi ya sudah, nggak apa-apa gitu sih. Menurut saya itu yang paling bijaksananya juga. Di luar dari itu ya, untuk keterlibatan OMK atau anak-anak muda, tidak cuma OMK, pastinya ya dalam jadwal rutin mingguan aja sih menurutku ya, itu yang paling efektif. Di luar dari itu, kegiatan mungkin kayak BIA, sekolah minggu gitu-gitu ya memang pantas sesuai dengan usianya. Kalau OMK, acara-acara tersebut macam-macam itu, program-program itu, minusnya ngabisin duit, plusnya juga memang untuk ketemu aja gitu loh. Kecuali kalau misalkan apa ya, diskusi bareng kayak gini intens gitu ya, tapi nggak deep talk gitu. Sometimes deep talk itu kan juga terlalu keperasaan ya. Betul. Kalau misalkan diskusi gini akhirnya ya kita makin diskusi sambil kepicu biasa gitu aja gitu kan. Iya benar. Itu juga bisa agak berat ya Mbak ya. Memang berat sih. Iya, Kalau tapi bahas unik. OMK itu memang menurutku berat gitu ya. Mungkin semoga ya setelah adanya podcast ini ditayangkan ya, mungkin dari umat-umat stasi Citra Harmoni sini ada terketuk, mungkin dia yang memang pengen ada passion untuk menjadi pembina, teman-teman muda itu bisa terpanggil. Karena apa ya, kalau menurutku kalau sudah terpanggil itu lebih enak daripada ujuk-ujuk dikasih mandat. Karena buat apa, misalnya kalau sudah dikasih mandat akhirnya tidak bekerja dengan baik, tetap aja kamu kayak punya pembina tapi kayak nggak punya pembina gitu loh ya kan. Tapi fun fact, sometimes yang spontan itu jauh lebih baik. Oh gitu. Percaya atau nggak percaya, sebenarnya saya ini terpilih itu karena saya ditelepon aja sama ketua sebelumnya. Aku ada keperluan kayak gini. Aku sepertinya udah nggak akan bisa untuk melanjutkan karena masalah pribadi. Maksudnya ya beliau ini akan melanjutkan jenjang lah istilahnya. Terus habis itu saya posisi itu ada di luar kota, yang mana notabene saya juga ada keperluan. Nah terus di detik itu saya nggak bisa jawab apa-apa gitu loh. Yang keluar dari mulut saya itu cuma spontan iya. Dari situ sebenarnya ada perjalanan fase di mana saya denial gitu loh. Ya tapi kan diawali dengan spontan. Pada akhirnya walaupun memang harus, sebenarnya OMK aku ini mati satu periode sebenarnya. Okay. Tahun lalu atau enggak satu setengah tahun lalu pokoknya. Aku ada sebagai ketua, tapi pengurusku itu nggak tak bentuk sebenarnya. Ini jujur aja nih. Nggak ada pengurusnya gitu maksudnya. Nggak ada pengurusnya. Jadi kita benar-benar berjalan itu berdasarkan 4L itu tadi. Lo lagi. Dan puji Tuhannya sebenarnya aku bersyukur sama teman-teman yang lo lagi ini. Itu juga memang ya rutin, mingguan ada jualan, minggu ada jualan gitu sih. Dan akhirnya di awal tahun, enggak lebih sih, kira-kira Agustus tahun lalu itu kamu terketuk hatimu benar untuk membangun ini benar parokimu gitu. Ini real, ini enggak, ini ya terus terang aja. Dan akhirnya sampai sekarang wow gitu ya, kenapa enggak dari dulu. Penyesalan selalu datang terakhir gue. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kembali untuk pembelajaran ya kan. Kembali yang tadi pembina ya kan. Spontan aja dulu. Oh iya boleh Siapa sih. tahu
memang yang Nah, spontan. ini Bapak Ibu pengurus kerinduan teman-teman OMK yang sampai saat ini belum ada pembinanya. Nah, terus ada nggak kamu rencana-rencana untuk OMK ke depan gitu? Ataukah ada satu rencana yang sangat ingin dilakukan, dijalankan, tapi sampai saat ini belum terpenuhi? Oke. Lebih ke wacana dulu. Kita pengen bonding dulu, nggak cuma dengan pengurus saja, tapi ke 72 member OMK di stasi ini dulu. Entah gimana pun caranya atau dimanapun tempatnya, pokoknya bisa. Puji Tuhan nyampe semuanya datang. Kalau enggak ya mungkin karena memang alasan tertentu sama orang tua dan segala macam, itu kan pasti agak ribet ya, perkara izin. Itu kepengen bonding juga, untuk ibaratnya bonding akbar lah. Gimana sih kita mengenal kamu semuanya, nggak cuma yang udah kenal lama, tapi yang memang kita kok kayaknya nggak asing, atau misalkan oh iki anyar misalnya, atau misalkan kayak dari umat lain itu loh ada anak ini OMK umurnya loh wes segini, kita ajak. Itu sih kepinginku, karena aku ini kepoan sebenarnya orangnya sama anak-anak di stasi ini gitu loh, tak terkecuali lah. Dan itu satu. Terus wacana yang kedua, belum ada detail sih Mbak, jujur aja. Soalnya kalau ditanya kayak gitu, lebih tepatnya mungkin kita tetap jalan aja dulu. Banyak urusan-urusan pribadi juga pastinya masing-masing. Saya pun bekerja dan teman-teman lainnya juga ada kesibukannya. Aku ini orangnya ngelihat tempo anak-anak pengurusku juga sih. Maksudnya di luar dari pengurus pun aku juga ngelihat gitu. Oh ini kayaknya sedang seperti ini. Ya semua MK pasti ya seperti itu. Itu aja sih Mbak. Pokoknya harapannya itu tadi dulu ya. Yang penting 72 orang ini loh kumpul dhisik, aktif dhisik, ya kan. Yaitu yang pertama, yang kedua itu kembali lagi ke pembina. Nah, ya kan. Itu sih cuman harapannya dari ketua. Ayo Rek, teman-teman yang merasa umurnya OMK atau adik-adik rekat yang sebentar lagi, tinggal dikit lagi mau ke OMK. Ayo langsung join aja. Gak apa-apa, gitu lihat-lihat dulu aja. Atau adik-adik yang misalnya masih rekat pengen lihat-lihat dulu gitu, nggak apa-apa sama Kak Hugo nanti, ya kan? Langsung aja. Langsung nanti kumpul. Pasti tak lihat. Atau kalau malu-malu itu pulang gereja, pulang misa langsung, Kak beli minum, Kak hari ini ada apa? Nah, bisa gitu-gitu aja. Di colek-colek dikit kakak-kakaknya gitu. Mungkin langsung kakak-kakaknya kenalan juga boleh. Kenalan boleh, minta nomor HP boleh, IG boleh, alamat biar lebih gampang maksudnya. Oh iya bener, alamat rumah OMK juga. Siapa tahu kan, Kak aku mau ikut tapi aku nggak ada kendaraan loh. Betul. Siapa tahu ada kakak-kakaknya yang rumahnya deket loh. Ternyata kita satu lingkungan, ya kan? Benar. Oke Hugo, menurut Hugo gimana sih OMK bisa jadi istilahnya rumah bagi semua anak-anak muda, anak-anak kaum muda OMK, menjadikan OMK ini kayak jadi rumah gitu loh. Ya gimana caranya teman-teman yang sudah terbentuk sebagai pengurus, kasarannya ngawali buat jadi lebih humble, jadi lebih agak down to earth istilahnya, atau ya general dulu deh ke teman-temanmu, karena kamu ditunjuk ataupun memilih dirimu sendiri. Itu sebenarnya misi utamanya bukan fokus harus ada program dulu, menurutku bukan. Yang esensial itu adalah itu tadi, nggenakno omahe dulu, kenal anggota rumahmu dulu. Dari situ belum langsung ke tahap nyaman dan aman buat teman-teman semuanya, tapi ya itu perlu waktu lagi gitu. Istilahnya ketemu lagi, PDKT dulu ya. PDKT lagi dulu, barulah dari situ ibaratnya klimaksnya, entah dibuat acara, dibuat yang gede, retret paroki tadi juga bisa. Itu jadi ibaratnya
boomnya lah di situ. Chemistry-nya makin lebih lagi. Dari situ baru kita bisa ketemu menurut saya sih. Betul sih, daripada kayak kita ujuk-ujuk bikin acara Fokus, gede terus iya. kita nyari peserta, akhirnya di dalam suatu acara itu peserta jadi kayak ngerasa kurang nyaman karena Iya, karena istilahnya belum kan kenal. ada beberapa yang benar-benar jalan sendiri tanpa mengenal siapapun, akhirnya dia jadi minder terus gak mau ikut lagi. Yes. Kan kebanyakan sih kan kayak Kebanyakan gitu. kayak gitu. Setelah ikut acara hilang lagi, misalnya ikut acara sampai 80 orang, akhirnya yang maju ya itu aja ya 4L tadi lo lagi ya Iya, kan. lagi bosen kali. Jadi Buset. mungkin bagi semua OMK dimanapun, mungkin sebagai pengurus juga mungkin apa ya, kalau bilang kasarnya diturunkan egonya, kita pendekatan ke teman-teman gitu. Sama mungkin kalau misalnya acara gitu ya, jujur aja nggak patut buat dicontoh. Tapi di sini itu kita kepinginnya kalau misalkan ada acara juga imbang lah. Maksudnya nggak terlalu lama untuk momen atau acara berdoanya, tapi juga diimbangi dengan acara yang seru, yang fun, fun games. Kalau bisa itu lebih banyak ketimbang ininya, karena apa, dari situ ya kita ada interaksi, kita nggak cuma diem doang, ya hening ya bosan. ada Karena pendekatan lah ya di game-gamenya tersebut. Itu ada makna-makna gitu Yes. untuk mendekatkan kepada teman-teman yang baru Betul. gabung gitu. Ada flirting-flirtingnya kalau PDKT-an, tapi ini beda, Beda. konsepnya kayak gitu sih. Iya sih, boleh. Terus ini kita mendekati akhir, aku minta pesan-pesan dari Hugo sebagai ketua OMK di Stasi Citra Harmoni ini. Apa pesanmu buat teman-teman nih, mungkin yang nggak hanya yang baru mendekati usia OMK, mungkin ada di semua tempat lah ya istilahnya. Ada yang udah memang usia OMK tapi dia masih ragu untuk masuk di OMK. Ragunya itu tadi, aku nggak punya temen, nanti aku dikacangin, atau nanti pasti ya kegiatannya itu bosen gitu. Apa pesan-pesan Hugo buat teman-teman yang masih ragu untuk gabung di OMK? Jangan ragu. Singkat dan Jangan jelas. ragu. Jangan ragu. Mulai aja dulu, bos. Nggak itu nggak sponsor ya. Mulai aja dulu, nggak apa-apa. Jangan ragu. Misalnya WA temanmu nggak dibales atau dia nggak ikut apa kegiatan OMK-mu, Ikut sendiri ya? Ikut sendiri aja. Ada kok banyak. Yang nggak kasat mata, yang nggak teman-teman kenal. Ternyata ketika let's say minggu depan, bulan depan teman-teman bikin acara, 1%, 10% dari total pesertamu nanti itu pasti ada anak yang datang sendiri gitu loh. Jadi temanmu juga. Dan gitu. jangan lupa datang approach anak itu gitu loh, yang apa ya istilahnya, yaitu pasarmu nanti gitu loh, bahasa bisnis ya gitu sih. Terus, Itu satu. Terus ada yang lagi? kedua apa ya, ya namanya juga anak muda ya, kan kreatif, macam-macam tuh, punya kepribadiannya juga, punya isi pikirannya juga, punya isi perasaannya juga gitu ya. Ketika kamu sudah mulai nggak ragu nih, maksudnya udah masuk gitu kan, ya jangan buat tahan-tahan itu. Kepunyaanmu di dalam dirimu itu jangan kamu tahan-tahan gitu. Apapun itu, kamu bicara sama siapa saja, tapi yang jelas ya berikan ruang juga untuk ya respect ke teman-temanmu. Maksudnya ya nunjuk, itu kan pasti akan nunjukin toh, kamu itu kayak gimana orangnya. Lalu misalnya kamu ngomongnya juga nggak enak, ya kan nggak mungkin itu kamu tunjukkan. Bukan itu maksud aku, tapi lebih tepatnya ya itu tadi, keluarkan semuanya aja nggak apa-apa, tapi filter deh, gitu sih. Mungkin itu dua aja yang esensial sih. Ada satu lagi nih dari aku. Apa nih? Jangan lupa saling menyapa. Benar Karena kan banget. kadang itu masih ragu. Aduh, aku mau nyapa Kak Iya. Hugo tapi sungkan nanti pas Kak Hugonya nggak balas sapaanku. Tadi aku rasa kacang. Nah, itu. Nggak apa-apa. Saling nyapa pokoknya Nyapa kita aja. itu. Wis, meskipun siapa tahu mereka nggak noleh itu karena nggak denger gitu loh Itu kan. bisa. Aku Kadang- lagi sibuk apa Iya, gitu kadang kan. emang kopoan juga. Antara dua ya. Antara apa itu? Sibuk atau kopoan. Bener.
Yes, benar. Oke. OMK, K-nya itu kopoen. Oh ya, orang muda kopo. Oh, enggak bercanda. Izin. Ini candaan teman-teman OMK itu juga gitu. Yes. Nah, saya juga baru dapat tadi 4L lo lagi. Nah, kan. Itu dah. Oke. Oke, terima kasih banyak Hugo Sama-sama. untuk Terima kasih podcast juga. singkat ini yang Tidak singkat itu. Oh, tidak singkat. Singkat dan tidak singkat atau ya Iya. lumayan cukup berbobot juga ya hari Betul. ini ya. Kita bisa Luar biasa. seenggaknya kita bisa ngeluarin unek-unek kita ya, unek-unek teman-teman OMK nih. Siapa tahu Betul. di luar sana para pengurus ataupun orang-orang yang ada di gereja bisa sedikit mendengarkan curhatan kita. Siapa tahu abis ini di kolom komentar ada aku deh jadi pembina UMK. Oh iya, boleh. Ya siapa tahu, silakan aja atau hubungi Kak Hugo. Aduh. Boleh nggak saya yang jadi? Nah, langsung nanti sama Hugo dibilangkan ke pengurus, Boleh, ya benar kan? banget. Oke, terima kasih Hugo Terima atas kasih. waktunya sudah datang di podcast Sego kali ini dan sudah bersedia ketempatan nih, ya kan? Wah. Kita jadi ada suasana baru gitu Kita ya. yang terhormat terima kasih buat podcast Sejo. Luar biasa banget pembahasannya. Yes. Kita tunggu sebentar lagi OMK siapa tahu bisa bikin podcast. Nah, Oh. kita bisa collaboration. Wih. Oke, siap, ditunggu Oke. aja. Oke, terima kasih Terima untuk kasih. semuanya. Terus buat semua OMK jangan ragu, teman-teman yang mau yang ragu, jangan ragu ikut OMK karena Betul. OMK seasik itu kok. Betul. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa tunggu di podcast selanjutnya dan kita tutup dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.